Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 9 April 2022. Dalam pemeliharaan Tuhan, kita sudah menjalani hari-hari hidup kita. Dan saat ini Tuhan sudah mengantarkan kita menerima malam pemberian Tuhan. Sekaligus sebagai umat percaya, kita mau persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah utama yang akan kita alami pada kebaktian minggu besok, di mana kita menjadi bagian dari gereja Tuhan. Karena itu, sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena sesungguhnya kami masih ada dan menjalani hidup ini karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya 51, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini sebagai umat percaya, kita masih ada dalam perayaan minggu-minggu sengsara. Dan kita mesti berefleksi pada minggu-minggu sengsara ini dengan berkomitmen sungguh-sungguh bahwa kita tidak lagi akan hidup di dalam dosa, karena akibat dari dosa itu adalah penderitaan dan kematian. Namun Allah begitu mengasihi kita, karenanya Dia telah mengorbankan dirinya dalam kehadiran Yesus Kristus untuk menguduskan kita dan menebus dosa kita, serta mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan memeteraikannya dengan Roh Kudus, sehingga kita berkelayakan untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau kita belajar itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Karena itu, baiklah setiap kita memaknai perayaan Minggu Sengsara ini dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi, kita harus bisa membebaskan diri dari kebiasaan terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa, sebab itu akan menyengsarakan kehidupan kita. Malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-51. Kalau kita perhatikan bagian ini, maka sesungguhnya umat Israel itu ada di dalam satu pergumulan hidup yang berat. Karena Sion diruntuhkan. Dan ini memang diawali oleh kehidupan umat Tuhan yang tidak lagi memelihara kekudusan hidup di hadirat Allah. Dan mereka ternyata
melakukan berbagai tindakan yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dan tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Akibatnya adalah negeri itu mesti dilanda dengan penderitaan yang hebat. Termasuk Sion, tempat kehadiran Bait Allah pun mengalami kehancuran akibat dari umat Tuhan yang tidak lagi mau menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kemudian umat itu mengalami penderitaan yang hebat di dalam hidup mereka. Karena itu melalui kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 51, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa mereka tidak perlu lagi takut dan putus asa di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan akan bertindak untuk menolong mereka. Mereka tidak boleh takut terhadap berbagai keadaan yang membuatnya mereka mengalami derita dalam hidup mereka. Tuhan siap untuk bisa bertindak dan menolong kehidupan mereka. Tuhan akan membebaskan mereka selaku para tawanan dan menolong mereka untuk kembali hidup sebagai orang-orang merdeka dan mengalami banyak perkara Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkuasa untuk mengubah keadaan mereka saat itu. Karena itu di tengah-tengah kesulitan yang sekarang sedang mereka hadapi, mereka tidak boleh takut. Yang mesti mereka lakukan adalah mereka mesti berserah diri secara penuh kepada Tuhan untuk menyambut karya keselamatan dan karya pembebasan yang Allah akan kerjakan bagi kehidupan mereka. Juga umat itu mesti benar-benar mengalami pertobatan di dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh lagi kompromi dengan dosa. Sebab mereka sudah mengalami bahwa ternyata akibat dari dosa adalah penderitaan. Karena itu sekarang mesti ada komitmen di dalam hidup umat itu. Bahwa mereka tidak akan lagi kompromi dengan dosa. Mereka harus benar-benar setia pada kebenaran firman Allah. Setia pada kehendak Allah. Dan melakukan firman Allah itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Tidak boleh lagi membiarkan diri untuk terjebak dan terjatuh. Apalagi terus gemar melakukan dosa di dalam hidup. Itu akibatnya menyengsarakan kehidupan mereka. Karena itu umat Tuhan mesti berkeputusan bahwa mereka mau mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Dan mereka harus buat komitmen untuk sungguh-sungguh setia dengar firman, sungguh-sungguh melakukan firman itu, dan tetap setia kepada Tuhan. Lebih jauh daripada itu, Tuhan juga mengingatkan kepada umat Allah melalui sang Nabi bahwa Allah memberi pengampunan kepada mereka atas segala kelemahan dan dosa yang telah mereka perbuat, yang olehnya mereka sekarang ada dalam penderitaan. Tuhan siap mengampuni mereka. Allah siap menghukum musuh-musuh yang olehnya sekarang mereka sedang mengalami penderitaan. Allah akan menghukum para musuh itu dan membebaskan umat Israel untuk memberi kelegaan. Asalkan saja bahwa mereka benar-benar mengalami pertobatan dan mau berserah diri kepada Tuhan. Memang Sion sedang mengalami duka karena reruntuhan yang mereka alami, tetapi Tuhan siap menghibur dan memulihkan negeri itu. Tuhan siap memulihkan umatnya. Dan karena itu Tuhan meminta supaya umat itu segera berpaling kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Bertobat dari perangai hidup yang lama. Dan siap melakukan firman Allah dan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Dengan perenungan ini dan juga mengingat saat ini kita ada pada perayaan Minggu Sengsara, kita mesti buat komitmen bahwa kita mau tinggalkan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang jahat, dan kita mau setia melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Itu harus kita lakukan sekarang ini, hari ini, jangan tunggu waktu, sebab nanti kita akan terlambat di dalam hidup kita. Saat ini Tuhan siap memulihkan kehidupan kita. Karena itu berserah diri dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan dengar apa kata Tuhan di dalam hidup ini, serta lakukan apa kata Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu sekalian, karena sedang mempersiapkan diri untuk mengalami kebaktian utama pada besok. Dan khususnya di jemaat Tuhan di Koinonia, besok akan ada peneguhan sidi baru bagi anak-anak muda yang telah berserah diri dan berkeputusan untuk mau mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan pelayanan itu akan berlangsung pada kebaktian utama besok. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan bersama dengan majelis jemaat mengangkat pelayanan, malam ini Tuhan beri urapan khusus kepada mereka, sehingga mereka dalam persiapan mereka diurapi oleh Tuhan, dan besok siap mengangkat pelayanan dengan baik. Juga anak-anak calon anggota SIDI yang siap besok untuk berkomitmen, malam ini Tuhan urapi mereka, supaya biarlah besok mereka ada di hadirat-Mu, dan mereka mau buat komitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.